Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 evaluasi pembelajaran yang beranggotakan Erina, Erlina, dan Susi Malia akan mempresentasikan mengenai pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita membuka presentasi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, perkenalkan, nama saya Erlina. Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai 3 ranah pengukuran dalam evaluasi pembelajaran. Ranah tersebut yang pertama itu adalah ranah kognitif, yang kedua yaitu adalah ranah afektif, dan yang ketiga yaitu ada ranah psikomotor. Sebelum kita membahas ketiga ranah tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari mengukur. Menurut Arikunto tahun 2006 mengatakan mengukur atau measurement adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai ranah yang pertama yaitu ranah pengukuran kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan otak. Kegiatan tersebut merupakan perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognitif yang meliputi kegiatan sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, penyimpanan, dan pengolahan dalam otak menjadi informasi hingga pemanggilan kembali informasi ketika diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Bloom membagi ke ranah kognitif ini menjadi 6 level. Yang pertama yaitu mengingat atau remember, yang kedua yaitu memahami atau understand, yang ketiga yaitu menerapkan atau apply, kemudian yang keempat yaitu menganalisis, yang kelima yaitu membuat atau create, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Untuk mengukur ranah kognitif dapat dilakukan dengan tes, yaitu tes lisan di dalam kelas, pilihan berganda, uraian objektif, uraian non-objektif, jawaban singkat, menjodohkan, unjuk karya, dan portofolio. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ranah pengukuran afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan terhadap moral. Ranah ini erat kaitannya dengan tata nilai dan konsep diri. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut dengan attitude. Attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Dalam pengukuran afektif, Bloom juga membaginya ke dalam 5 level. Yang pertama yaitu pengenalan atau penerimaan, yang kedua yaitu respon atau partisipasi, yang ketiga yaitu penghargaan terhadap nilai, yang keempat yaitu pengorganisasian, dan yang kelima yaitu pengamalan. Selanjutnya ada cara mengukur pengukuran ranah afektif. Pengukuran domain afektif tidak dapat dilakukan setiap saat, karena perubahan tingkah laku peserta didik dapat berubah sewaktu-waktu. Pembentukan sikap seseorang memerlukan waktu yang relatif lama. Menurut Suharsini, terdapat beberapa skala sikap yang dapat dipergunakan untuk mengukur domain afektif. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengukuran ranah psikomotor. Ranah psikomotor merupakan taksonomi belajar Bloom yang terfokus pada keterampilan yang berkaitan dengan tugas motorik. Pada dasarnya, ranah psikomotor merupakan standar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam ranah psikomotor, Bloom juga mengelompokkannya ke dalam beberapa level. Yang pertama yaitu imitasi atau meniru, yang kedua yaitu manipulasi atau rekayasa yang disengaja, yang ketiga yaitu ketepatan, yang keempat yaitu artikulasi, dan yang terakhir yaitu naturalisasi. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk teknik pengukuran pada ranah psikomotor. Yang pertama yaitu daftar cetak. Pengukuran ranah psikomotor dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cetak ya atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu skala rentang. Pengukuran ranah psikomotor yang menggunakan skala rentang memungkinkan penilaian memberi nilai penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinu di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lanjut ke acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup presentasi kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.